Halo, ketemu lagi di HI Talk bersama saya, Ratri. Episode kali ini, kita akan membahas tentang gender, isu yang selalu hangat diperbincangkan di berbagai bidang. Gender merupakan salah satu topik yang dibahas dalam ilmu hubungan internasional. Menurut teman-teman, mengapa gender dianggap penting untuk dibahas di HI? Why gender matters in IR? Sebelum menjawab pertanyaan dasar tersebut, kita coba kilas balik ke basic gender dulu yuk. Kalau teman-teman pernah mengikuti kuliah keamanan manusia bersama saya, semoga teman-teman gak lupa kita pernah mendiskusikan apa sih sebenarnya gender itu. Theoretically, terdapat 3 pendekatan dalam memahami kajian gender. Pendekatan yang pertama bersifat membedakan antara gender dengan seks. Kalau seks bersifat biologis dan tidak dapat dipilih alias bawaan lahir, menurut pendekatan konstruktivis, gender lebih bersifat cultural yang hadir karena adanya proses sosialisasi. Gender terkonstruksi melalui interaksi dengan lingkungan sekitar dan masyarakat yang kemudian definisi serta nilainya pun berbeda-beda, bergantung pada konteks sosial dan sejarahnya. Misalnya budaya patriarki yang banyak ditemui di Asia, Afrika, dan Timur Tengah, perempuan yang identik dengan warna pink, atau laki-laki yang tabu bermain boneka dan masak-masakan karena dianggap tidak maskulin. Pendekatan yang kedua dinamakan pendekatan esensial. Benar bahwa seks adalah biologis dan gender bersifat kultural, tetapi menurut pendekatan esensial, gender merupakan perilaku atau kebiasaan sosial yang berakar pada fungsi biologis, seperti perempuan yang dianggap memiliki naluri keibuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, atau laki-laki yang dianggap lebih mumpuni dan rasional untuk menjadi pemimpin. Kemudian pendekatan yang ketiga cenderung mengabaikan pendapat-pendapat sebelumnya. Menurut pendekatan performatif, tidak perlu mencari the doer behind the deeds. Apapun yang dilakukan dan siapapun yang melakukan tidak ada kaitannya dengan fungsi biologis atau jenis kelamin yang dimiliki. Oleh karena itu, pendekatan ini memandang apa yang dilakukan ketimbang siapa yang melakukan. Makanya namanya performatif. Berangkat dari 3 pendekatan tersebut, perlu diingat bahwa gender tidak selalu berbicara tentang perempuan dan feminisme. Fungsi dan peran dari laki-laki maupun perempuan sama pentingnya dalam kajian gender. Tapi, pernah dengar nggak sih tentang masculine hegemony? Ada anggapan bahwa dunia politik merupakan dunianya laki-laki. Pendapat tersebut dengan mudah kita temukan contohnya. Data menunjukkan sampai dengan akhir 2022, hanya 27 perempuan yang menjadi pemimpin dunia, baik itu presiden maupun perdana menteri. Ratusan sisanya merupakan laki-laki. Selain itu, menilik dari sudut pandang esensialis, politik internasional erat kaitannya dengan otoritas, power, legitimasi yang identik dengan sifat-sifat maskulin. Ada anggapan bahwa perempuan lazimnya ditempatkan untuk mengurusi keuangan atau pendidikan dan kesehatan saja ketimbang mengurusi kebijakan luar negeri, pertahanan, dan militer yang cenderung memiliki rasionalitas dan power yang tinggi. Pada intinya, politik internasional selalu menjadi aktivitas gender dalam sistem negara modern, di mana laki-laki masih mendominasi posisi-posisi tertinggi. Eleanor Roosevelt, mantan ibu negara Amerika Serikat, pernah berkata bahwa sudah terlalu sering keputusan-keputusan besar berasal dari badan yang seluruhnya terdiri dari laki-laki dan mengesampingkan kepentingan kelompok lain atau mengabaikan nilai khusus yang ditawarkan oleh kelompok lain begitu saja. Disinilah kajian gender kemudian memiliki peranan penting untuk menawarkan analisa dari sudut pandang yang berbeda. Seorang perempuan peserta protes di Amerika Serikat berkata, perempuan bisa menahan hinaan, desakan, serangan dari tentara, tetapi laki-laki, mereka seringkali tidak tinggal diam tanpa masyarakat. Teori feminisme yang merupakan pemikiran, gagasan dari para perempuan dapat memberikan insight-insight baru tentang perilaku negara, termasuk dalam sektor ekonomi dan keamanan. Perempuan yang cenderung lebih rentan secara ekonomi dan keamanan bisa menyuarakan kebutuhannya untuk dapat menjamin keamanan ekonomi dan personalnya, serta menjamin keamanan dan ekonomi sebuah negara. Perempuan yang seringkali berada di periferi sistem internasional mungkin dapat menawarkan insight yang lebih relevan dan solutif untuk permasalahan-permasalahan yang ada. Nah,
Semoga penjelasan singkat tadi bisa memberikan gambaran mengenai pentingnya kajian gender dalam hubungan internasional. Jadi, menurut kalian, why gender matters in IR? Jawab singkat di kolom komen ya. Terima kasih dan sampai jumpa di High Talks berikutnya.